Bapak Ketua RT monggo wedal kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadus 1, Bapak Rasito. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Pardi. Yang saya hormati para sesepuh, penyesepuh, lan kesepuhan, juga pada seluruh warga RT 3 yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan yaitu masalah mungkin nanti, karena ini saya dahulukan, nanti setelah ini meneruskan, yaitu masalah beban kemarin, yaitu pada waktu mengadakan menghormati hari ulang tahun kemerdekaan. Yang saya akan sampaikan yang lebih dahulu yaitu mengenai babagan anti korupsi. Ya. Dari puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa silaturahmi dengan seluruh warga RT 3. Bersama dalam suasana kekeluargaan ini, saya sangat berterima kasih atas partisipasinya panjenengan semuanya. Nanti ini ada kesempatan yang baik. Maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan warga RT 3 khususnya, bersama dalam suasana kekeluargaan ini, terima kasih juga atas partisipasi panjenengan semuanya. Jadi marilah kita jalankan semangat gotong royong dan seterusnya juga kita jaga dalam lingkungan kita ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting yang menyangkut masa depan kita bersama, yaitu lingkungan kita ini dijadikanlah, marilah kita jalankan dan kita ikuti, yaitu apa yang termasuk di dalamnya nanti, yaitu mengenai masa depan kita bersama, yaitu soal nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Karena apa? Karena di Desa Kemujing ini sudah dinyatakan dari atas sana, yaitu dijadikan desa bebas korupsi. Bukan anti tapi bebas. Maka dari itu mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, yaitu masalah korupsi itu kan urusannya pejabat, ya. Korupsi itu adalah urusannya pejabat atau orang-orang yang di atas sana lah. Jangan sebaliknya, bukan itu. Korupsi bisa terjadi, ya, bisa terjadi di mana saja,
termasuk di keluarga kita, terus di lingkungan kita. Apa kita katakan di keluarga kita? Sebagaimana kita, karena insya Allah warga RT 3 di dalam keluarga saja sudah tidak ada yang korupsi dengan keluarga. Yang dimulai nantinya juga dari keluarga dulu. Alhamdulillah warga RT 3 sudah bebas dari korupsi, yaitu yang dimulai dari keluarga dan mengecek pada yaitu lingkungan termasuk warga RT ya. Termasuk warga 1 RT, yaitu di sini juga warga RT 03. Insya Allah ini juga bebas korupsi. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin korupsi ini bisa terjadi. Ini dimulai dari keluarga, lingkungan, desa, terus ke atasannya. Alhamdulillah desa Mejing sudah dinyatakan bebas korupsi. Karena apa? Korupsi itu bukan hanya soal uang. Nggih. Ora kurang duit tok sing jenenge korupsi, nggih. Korupsi tidak harus dari uang. Tapi korupsi juga dinyatakan mungkin dari penyalahgunaan kepercayaan, kekuasaan sebagian kecil apapun. Contoh kecilnya nggih. Contoh kecilnya korupsi. Selaku warga ataupun selaku yang dituakan oleh lingkungan, ada bantuan untuk warga tapi tidak disampaikan secara jujur, itu pun sudah termasuk korupsi. Sebagai contoh, ada surat dari desa lah disampaikan pada saya tingkem ya, saya tingkem, itu sudah termasuk korupsi. Saya sendiri itu yang korupsi ya. Itu sebagai contoh. Jadi bukan hanya dari di bidang uang. Tuh. Terus yang kedua, dana kas warga dipakai bukan untuk keperluan bersama. Nggih. Dana kas warga, kalau sini kas RT sebagai contoh nggih. Tapi digunakan untuk yang lain-lain, tidak untuk kepentingan bersama. Itu juga sudah termasuk korupsi. Terus yang ketiga, kita tutup ya. Kita tutup mata saat ada melakukan kesalahan. Contoh ya, Pak Parti dana salah, Mbah kayak gini pokoknya gue ngomen jenengan bisa ulih dana kie. Contoh, padahal itu menyimpang ya dari aturan-aturan RT. Itu contoh. Itu juga saya sudah dikasih suap sebagai contoh. Dikasih suap oleh Pak Pardi. Dia terkait, Mbah, aku masuk, tolonglah anu lagi ya. Itu sudah termasuk korupsi. Itu sudah jelas. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadikan bibit-bibit korupsi. Niki nggih, dadi mboten namung duit sing merekna korupsi, nanging juga pekerjaan juga merekna korupsi. Ini bibit-bibitnya korupsi. Dan kalau dibiarkan bisa merusak kepercayaan dan kebersamaan kita. Jadi nak dituruti terus mau kemauannya Pak Pardi, terus jalan akhirnya ana sing cemburu nggih, ana sing
ya walaupun nemburi ngerendeng ya, ngerendeng mburi, tapi di dalam lingkungan atau di dalam persatuan warga ini juga termasuk korupsi. Maka dari itu apa saja mungkin penemu panjenengan yang mungkin bisa mengangkat kita atau menjembatani kita untuk bisa menjadikan kegotong royongan yang adil dan bersatu. Ini monggo. Gitu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menanamkan ya. Bersama-sama menanamkan, dan kalau dibiarkan bisa merusak kepercayaan dan sebagainya. Ini juga harus kita waspadai. Jadi mboten duit nggih, sing jelas korupsi ora kudu ditok. Nggih. Korupsi ora kudu ditok. Nggih. Yang bisa kita ya, yang bisa kita mulai dari lingkungan RT itu sudah jelas. Lingkungan RT kita ini apapun saja nilainya, apapun saja gino pokemon tadi di atas sudah sampaikan, yang jelas orang duit yang apa saja yang menjadikan kita harus, terutama yang kita jalankan di semua bidang, terutama untuk menyangkut orang banyak ataupun masalah kepentingan bersama lingkungan. Ini yang pertama harus jujur ya. Harus jujur, tidak manipulasi data ya. Tidak melihat RT mungkin lah manipulasi data ya, nggak mungkin ya. RT sih datanya apa ya, buatan aja keuangan warga, tokoh masyarakat, saya sendiri mungkin tidak bisa manipulasi masalah data. Tidak menyembunyikan informasi, ya ini contoh, tidak menyembunyikan informasi. Jadi akan apa-apa, informasi apa di pangan dewa, apa terus domona ya paling segelintir, yaitu tadi contoh ya, segelintir orang tidak disampaikan semuanya ke warga khususnya, dan tidak mencari untung pribadi dari manapun yang kita pegang ya. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Kalau tidak diberi tugas atau jabatan, kalau kita diberi tugas ataupun jabatan, saya ulang ya, laksanakan dengan sepenuh hati. Contoh lah, Pak Kadus, tidak terkena kadus ya, guling lasakan nase kepanake dewek. RT apa maning nggih? Wong RT be kemagusan. Itu sebagai contoh. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk melayani ya. Orang bukan gaya-gayaan, go melayani masyarakat. Niku, itu juga sebagai contoh, yaitu sebagai bibit-bibit korupsi. Saya ulang ya, sebagai bibit korupsi. Dan yang keempat, adil. Semua warga diperlakukan sama ya. Di warga diperlakukan sama. Jadi bisa jelas warga ya desa. Alhamdulillah mungkin desa Komoding ini sudah melaksanakan tugas dengan baik, karena di YouTube terus di TikTok wayang Mas Aris itu sudah ada yang komen ya. Jadi warga Komoding sudah cara melayani, itu pelayanan juga nek ora bener, nek kurang diperhatikan, itu juga termasuk korupsi. Tuh. Tidak ada yang diistimewakan. Nih. Mengistimewakan satu orang pun itu sudah dianggap korupsi. Nggih Pak Kadus.